Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari salah satu gerak lagi, yaitu gerak melingkar. Benda yang bergerak memiliki lintasan yang berbeda-beda. Misalnya saja benda yang bergerak lurus, berarti benda tersebut memiliki lintasan yang berupa garis lurus. Sedangkan kalau benda yang bergerak melingkar, berarti benda yang bergerak yang lintasannya itu berbentuk lingkaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali peristiwa gerak melingkar yang kita temui. Misalnya saja perputaran roda mobil atau motor, kemudian gerak bumi ataupun planet-planet yang mengelilingi matahari, dan masih banyak lagi peristiwa gerak melingkar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam gerak melingkar, dibagi menjadi gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang gerak melingkar, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi ada 3 tujuan. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian gerak melingkar dengan benar. Yang kedua, mampu menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan benar. Yang ketiga, mampu mempresentasikan hasil percobaan gerak melingkar dengan bertanggung jawab. Jadi itu merupakan 3 tujuan yang akan kita capai pada pertemuan ini. Tadi Ibu sudah sebutkan bahwa gerak melingkar itu dibagi menjadi 2, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Jadi hari ini kita akan mempelajari lebih fokusnya kepada gerak melingkar beraturan. Jadi kita mempelajari tentang gerak melingkar beraturan, di mana gerak melingkar yaitu gerak suatu benda yang lintasannya itu berupa lingkaran. Benda-benda yang bergerak memiliki posisi yang selalu berubah. Jadi ketika benda itu bergerak, dia akan memiliki posisi yang selalu berubah-ubah terhadap porosnya atau terhadap titik pusat lingkaran. Dengan demikian, perpindahan dapat dinyatakan dalam besar sudut dan juga jarak. Jadi di sini Ibu menampilkan gambar. Di sini gambar sebuah benda yang bergerak melingkar dengan jari-jari R. Di mana benda ini berada pada titik awal 0 atau titik awal O, dia bergerak sampai pada titik A. Benda ini, dia sedang bergerak melingkar dengan jari-jari R. Kedudukan benda ini akan berubah sepanjang lintasan yang dia lalui, dan dia akan kembali ke titik awalnya, yaitu titik O. Keadaan yang dialami benda ini selalu terjadi berulang-ulang, sehingga gerak melingkar dikatakan bersifat periodik, atau terjadi secara berulang-ulang. Dalam gerak melingkar beraturan, kita mempelajari tentang periode, frekuensi, kecepatan sudut, kelajuan linear, dan percepatan dan gaya sentripetal. Yang pertama, kita akan membahas tentang periode dan juga frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran, dengan simbolnya itu adalah T kapital. Sedangkan frekuensi adalah jumlah putaran yang ditempuh satu satuan waktu, dengan simbolnya yaitu V kecil. Hubungan periode dengan frekuensi dapat dilihat pada persamaan T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Yang kedua, kecepatan sudut dan kelajuan linear. Kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Kecepatan sudut dapat ditentukan dengan omega sama dengan beta per T. Beta adalah sudut dan T adalah waktu tempuh. Bila waktu tempuh ini kita gantikan dengan periode, maka sudut yang ditempuh sama dengan sudut lingkaran, yaitu sebesar 360 derajat atau 2pi radian. Dengan demikian, persamaan tadi yaitu omega sama dengan beta per T akan menjadi omega sama dengan 2pi per T. Sedangkan kelajuan linear adalah panjang lintasan yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Kelajuan linear dari
suatu benda yang bergerak melingkar dapat ditulis secara matematis, yaitu V sama dengan S per T. S ini adalah panjang lintasan, sedangkan T adalah waktu tempuh. Bila waktu tempuh ini kita gantikan dengan periode, maka panjang lintasan yang ditempuh sama dengan keliling lingkaran, yaitu sebesar 2πr. R di sini adalah jari-jari lintasan. Dengan demikian, persamaan tadi, yaitu V sama dengan S per T, akan menjadi V sama dengan 2πr per T. Hubungan kecepatan sudut dengan kelajuan linear dalam bentuk persamaan matematis adalah V sama dengan 2πr per T atau V sama dengan omega kali R. Yang ketiga, percepatan dan gaya sentripetal. Percepatan adalah besar selisih kecepatan yang terjadi tiap satu satuan waktu. Karena arah selisih kecepatan menuju ke pusat lingkaran, maka percepatannya juga akan menuju ke pusat lingkaran, disebut dengan percepatan sentripetal. Walaupun suatu benda dia mengalami gerak melingkar beraturan, tetapi dia juga memiliki percepatan sentripetal. Di sini ada gambar sebuah benda yang mengalami percepatan sentripetal. Pada gambar di samping ini, delta V merupakan perubahan vektor kecepatan dalam selang waktu delta T, atau delta V sama dengan V2 kurang V1. Bila delta T mendekati 0, maka delta S dan delta beta akan menjadi kecil. Maka vektor F1 dan juga vektor F2 akan sejajar. Maka delta V akan tegak lurus terhadap V1 maupun V2. Ini menunjukkan bahwa arah dari delta V akan mengarah pada pusat lingkaran dan akan menimbulkan percepatan sentripetal. Dari gambar, kita akan memperoleh persamaan percepatan sentripetal, yaitu delta V per V sama dengan delta S per R, atau delta V sama dengan V delta S per R. Bila ruas kiri dan kanan kita bagikan dengan delta T, maka delta V per delta T sama dengan V delta S per R delta T. Karena kita ketahui bahwa A itu sama dengan delta V per delta T, dan V sama dengan delta S per delta T, maka percepatan sentripetalnya atau AS sama dengan V kuadrat per R, atau AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Di sini, AS ini adalah percepatan sentripetal, V adalah kelajuan linear, dan omega adalah kecepatan sudut, serta R adalah jari-jari lingkaran. Timbulnya percepatan sentripetal ini disebabkan oleh gaya sentripetal, yang besarnya adalah Fs sama dengan M kali As, atau Fs sama dengan mv kuadrat per R, menjadi Vs sama dengan M omega kuadrat R. Setiap benda yang bergerak melingkar pasti memerlukan gaya sentripetal yang berfungsi untuk mengubah arah gerak benda sehingga tetap pada lintasan berupa lingkaran. Di sini ada contoh soal. Sebuah gerinda dengan penggerak motor listrik berputar pada 900 rpm. Jadi di sini N-nya itu adalah 900 rpm atau sama dengan 900 putaran tiap menit. Kemudian ditanya frekuensi dan periode, kecepatan sudut, dan juga kelajuan linear. Di sini diketahui waktunya itu adalah 1 menit sama dengan 60 sekon. R-nya atau jari-jarinya itu sebesar 10 cm sama dengan 0,1 meter. Di mana didapatkan bahwa frekuensi dan juga periode itu, frekuensi kita gunakan rumus N per T sama dengan 900 per 60, didapatkan hasil untuk frekuensi adalah 15 Hz. Sehingga untuk periodenya kita gunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per 15 menjadi 0,067 sekon. B. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut kita menggunakan rumus omega sama dengan 2πf.
atau sama dengan 2pi kali 15 sama dengan 30pi radian per sekon. Kemudian kelajuan linear. Kelajuan linear di sini kita dapatkan V sama dengan omega R sama dengan 30 dikali dengan 0,1. Menjadi untuk kelajuan linear mendapatkan 3pi meter per sekon. Sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana tentang percobaan gerak melingkar untuk menentukan percepatan sentripetal. Tujuan kita melakukan percobaan ini, yang pertama kita mau menentukan periode dan frekuensi dari suatu benda yang bergerak melingkar. Yang kedua kita mau menentukan kecepatan linear dari benda yang bergerak melingkar. Yang ketiga kita mau menentukan percepatan sentripetal dari benda yang bergerak melingkar. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama tali sepanjang 1 meter, pipa PVC, kemudian beban 2 buah, penjepit 1 buah, dan juga stopwatch. Kita akan mendesain alatnya seperti gambar berikut. Langkah yang pertama, kita mendesain alat seperti gambar tadi. Kemudian kita mengukur panjang tali dari beban ke titik sambungan di pipa PVC ini. Yang pertama kita melakukan percobaan dengan panjang tali 15 cm. Kita melakukan putaran sebanyak 10 kali. Yang kedua, kita melakukan percobaan dengan panjang tali 20 cm. Sekarang kita melakukan percobaan yang ketiga dengan panjang tali 25 cm. Sekarang yang keempat dengan panjang tali 30 cm. Sekarang yang kelima dengan panjang tali 35 cm. Setelah mendapatkan data hasil pengamatan, sekarang kita akan melakukan perhitungan atau analisis data untuk mendapatkan periode, frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan linear, dan juga percepatan sentripetal. Baik anak-anak, kita sudah melakukan percobaan gerak melingkar untuk menentukan percepatan sentripetal. Di sini Ibu tunjukkan data hasil pengamatan, yaitu untuk panjang tali, waktu untuk 10 putaran, dan massa beban. Kemudian di sini ada hasil analisis data, di mana kita telah menentukan periode, frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan linear benda, dan percepatan sentripetal. Kesimpulannya, semakin panjang tali yang kita gunakan, maka semakin banyak juga waktu yang kita perlukan untuk melakukan 10 kali putaran. Kecepatan sudut yang dihasilkan berdasarkan perhitungan tadi, dapat kita lihat bahwa semakin besar panjang tali, maka semakin kecil besar kecepatan sudut yang dihasilkan. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan kelajuan linear.
Di mana kalau berdasarkan perhitungan kita tadi, kelajuan linear yang dihasilkan adalah semakin besar panjang talinya, maka semakin besar juga kelajuan linear yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena arah perputaran benda tersebut selalu berubah-ubah. Di sini ada soal evaluasi, di sini Ibu tunjukkan ada 5 nomor. Kalian bisa kerjakan nomor 1, 3, 4, dan 5 itu di rumah. Sekarang kita akan bahas langsung nomor 2. Nomor 2 di sini, sebuah bola berputar dengan kelajuan linear 1,4 meter per sekon. Jadi kelajuan linearnya itu diketahui 1,4 meter per sekon. Jari-jari roda tersebut adalah 7 cm. Waktu, dia ditanya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh, yaitu di sini ada opsi A, B, C, D, dan E. Di sini sudah ada penyelesaiannya, di mana diketahui kelajuan linearnya itu 1,4 meter per sekon, dengan jari-jarinya itu R 0,07 meter. Ditanya adalah T, waktu di sini kita gantikan dengan periode. Jadi waktu tempuhnya digantikan dengan periode. Dijawab, kecepatan sudut sama dengan V per R, sama dengan 1,4 per 0,07, dihasilkan kecepatan sudutnya itu 20 radian per sekon. Maka untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh adalah omega sama dengan 2pi per T. Maka T yang dihasilkan itu adalah 20 per 2pi, sama dengan 1 per 3,14 sekon. Jadi jangan lupa untuk kerjakan soal evaluasi tadi, yaitu terdiri dari nomor 1, 3, 4, dan 5. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu ingatkan sekali lagi untuk mengerjakan soal evaluasi nomor 1, 3, 4, dan 5. Nanti dikumpulkan ya. Jadi ini saja pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.